Tes, tes. Oke, halo teman-teman semuanya. Suara aku bisa kedengeran nggak? Oke, udah kedengeran? Yang lain gimana? Oke, oke deh teman-teman. Ya, sorry ya, mungkin kayak setiap pagi aku kelasnya telat sebentar gitu ya, karena aku habis ngajar privat juga, jadi agak mepet ya, jadi emang harus ngarep. Oke. Nah, gimana teman-teman kabarnya pagi hari ini? Udah pada semangat belajar matematikanya? Ya, coba absen dulu yang udah pada siap. Ngantuk tapi semangat ya. Kita tuh kelasnya selalu di jam krusial ya. Kalau nggak pagi banget, sore gitu ya, jam-jam tidur siang. Oke, semangat ya. Nah, ya, jadi harus tetap semangat ya teman-teman ya buat ngejar materi fundamentalnya. Karena nggak terasa bentar lagi udah mau TKA, terus juga bentar lagi udah mau SNBT ya. SNBT tuh meskipun masih di tahun 2026 juga ya udah hitungannya udah tinggal dikit lagi gitu. Jadi ya emang harus kita kejar gitu ya. Cepet banget, nggak bakal terasa ya teman-teman ya waktunya. Mm-mm. Kak, aku lagi sekolah mau ada TO TKA nanti. Wih, semangat ya. Iya, di beberapa sekolah memang kayaknya udah mulai kayak prepare ya buat tryout dan segala macamnya gitu. Jadi semangat teman-teman, tetap semangat gitu. Oke, kalau gitu hari ini kita bakal lanjutin belajarnya ya tentang, oke, aku rasa kita perlu belajar nih tentang yang namanya, oke, tentang ini ya teman-teman ya, tentang pemfaktoran. Oke, jadi sebentar aku mau ini dulu ya. Oke. Nah, jadi aku mau share screen dulu. Oke, aku mau share screen. Nah, ya, aku mau share screen. Nanti seperti biasa ya, teman-teman, kalau misalkan ada dari kalian yang kira-kira masih bingung gitu sama penjelasan atau yang kita bahas, itu boleh banget teman-teman mau apa namanya? Tanya di chat gitu ya. Kayak bentar, mana nih FM Simakara? Kayak sini dulu lah ya. Nah, oke, kita mulai teman-teman. Nah, ini share screen-nya. Oke. Nah, masih ingat nggak kemarin tuh kalian belajar fundamental matematika sama Kak Ira terakhir ya berarti ya? Nah, itu belajar tentang apa guys? Coba masih pada ingat nggak atau udah pada lupa ingatan semua nih? Ya, kemarin sama Kak Ira belajar tentang apa? Atau Kak Ira apa Kak Rizky materi terakhir? Simplifikasi ya sama ya Kak Rizky ya. Oke, ya simplifikasi berarti. Simplifikasi eksponen bukan? Atau apa simplifikasinya? Atau oh iya, iya benar ya, eksponen. Oke, nah kalau gitu kita bakalan masuk ya ke yang namanya teknik pemfaktoran. Nah, ini itu juga salah satu materi atau fundamental yang harus banget ya, ini wajib banget kalian itu tahu gitu ya caranya itu kayak gimana. Pemfaktoran. Nah, ini kita bakalan coba belajar. Nanti kalau misalkan ada waktu lebih gitu ya, maksudnya masih sempat, aku niatnya hari ini mau ngajarin kalian tentang cara Horner juga gitu. Tapi ya nanti kita lihat waktunya. Nah, jadi teknik pemfaktoran. Ya sesuai dengan namanya ya. Jadi ini tuh adalah teknik yang kita pakai untuk apa? Untuk bentuk aljabar. Gimana bentuk dari aljabar ini mau kita sederhanakan gitu ya. Atau kita mau cari faktor dari bentuk aljabar. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi nih teman-teman, kita bakalan coba review dulu gitu ya. Kalau misalkan kalian kan udah belajar tentang aljabar gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalkan dari bentuk aljabar itu, kira-kira mau di apa namanya difaktorin, itu caranya gimana gitu kan ya. Nah, ini kita langsung masuk aja ke contoh ya. Jadi biar kebayang gitu ya. Kalau teman-teman punya contoh yang pertama gitu, 5x plus 25. Nah, ini kan bentuk aljabar nih, 5x plus 25 gitu ya. Terus dari sini aku minta tolong teman-teman buat faktorin.
Nah, kira-kira caranya itu gimana ya kalau misalkan mau difaktorin ya, teman-teman? Oke, caranya itu adalah, mungkin teman-teman udah ada yang tahu, ada juga yang belum tahu gitu ya. Kalau 5x+25 ini cara faktorinnya gimana? Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang masih belum lancar pemfaktoran, itu sebenarnya nggak susah ya. Kalian tinggal lihat aja. 5x, berarti artinya apa? 5 dikali x gitu ya. Ditambahnya tetap tambah gitu. 25 itu bisa kalian pecah jadi 5 kali 5 gitu. Makanya kan kalian belajar tentang FPB, KPK, faktorisasi dulu kan sebelum hari ini. Nah, ini tujuannya adalah supaya kalian tuh tahu gitu ya. Kalau 5x berarti 5 kali x. Kalau 25 ya 5 kali 5. Nah, ide dari pemfaktoran itu adalah gini guys. Pemfaktoran itu adalah kalian tinggal ambil aja apa yang sama dari keduanya. Nah, ini kalau kalian lihat, yang di sebelah kiri itu ada 5x, yang di sebelah kanan itu ada 5 kali 5, gitu ya. Nah, apa yang sama, gitu kan? Sebelah kiri punya 5, sebelah kanan punya 5. Nah, berarti yang sama itu adalah 5. Maka 5 bisa kalian keluarin, gitu ya. Tulis dulu 5. Nah, ada lagi nggak yang sama, guys? Sebelah kiri punya X, sebelah kanan nggak punya X. Artinya, X itu bukan, nggak bisa kita keluarin gitu ya. Jadi, yang bisa kalian keluarin itu adalah si 5-nya aja. Nah, setelah kalian keluarin, kalian bikin tanda kurung. Terus, di situ tanda tambah ya, tulis lagi tanda tambah. Gitu ya. Nah, terus gimana nih cara nulis yang di sini sama yang di sini tuh kita isi apa gitu ya. Ibaratnya gini, kalian awal-awal punya 5x gitu ya. Kalian udah keluarin 5, berarti sisanya tinggal siapa? Sisanya adalah tinggal x aja gitu ya. Nah, yang di sebelah kanan juga sama. Awalnya kalian punya 5 kali 5. Kalian udah keluarin 5, berarti sisanya siapa? Sisanya 5, gitu ya. Maka di sini adalah 5. Nah, 5x plus 25 ini bisa kalian faktorin jadi 5 dikalikan dengan x plus 5. Gitu ya. Oke, nah ini semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi ide dari pemfaktoran itu sebelum kita melangkah lebih jauh gitu ya, faktorisasi, persamaan kuadrat dan segala macam, ini tuh harus tahu dulu. Jadi kalau misalkan ide dari pemfaktoran itu adalah kita keluarin yang sama, kita tulis lagi sisanya di dalam kurung gitu ya. Oke, kita coba lagi guys. Ya, coba. Kalau contoh yang kedua, misalkan aku punya 100A, 100A ditambah sama 300A kuadrat. Nah, kalau kayak gini gimana gitu ya? Ada 100A, ada 300A kuadrat. Caranya sama ya. Caranya adalah kalian coba lihat dulu. Kalau 100A itu sama aja kayak apa? 100 dikalikan A kan? Ya, 100 dikalikan dengan A. Kalau yang 300A kuadrat itu sama aja kayak 300, itu sama aja kayak 3, ya nggak? Dikali 100, nah dikali A, gitu. Jadi, kalian jabarin dulu, ibaratnya gitu ya, dijabarin dulu. Kalau 300A kuadrat tuh bisa jadi 3 kali 100 kali A kali A. Nah, dari sini pakai ide tadi, gitu ya. Kalian lihat yang ada di sebelah sini, ada 100A. Kalian lihat yang di sebelah sini, ada 3 kali 100 kali A kali A. Nah, apa yang mereka punya? Nah, ya, yang maksudnya dua-duanya mereka punya, gitu. Oke, lihat aja, 100. Sebelah kiri punya 100. Sebelah kanan punya 100. Oke, mereka sama-sama punya 100, keluarin. Gitu ya. Oke, sebelah kiri punya A. Sebelah kanan punya A juga, keluarin A-nya. Oke, sisanya ditulis di dalam tanda kurung, gitu ya. Oke, di situ tandanya tambah ya, tulis lagi tanda tambah. Oke, sampai sini, kalian tuh ibaratnya tadinya punya 100A. Kalian udah keluarin 100A. Berarti sisanya siapa? Sisanya adalah 1. Jangan tulis 0 ya, teman-teman ya. Tapi sisanya adalah 1. Kalau kalian punya 100A, dibagi 100A itu hasilnya 1 ya, maka sisanya 1. Nah, yang sebelah sini, kalian tadinya punya 300, 3 dikali 100 dikali A dikali A.
Kalian udah ambil 100 sama si A, sisanya siapa? Sisanya tinggal 3A. Nah, maka pemfaktoran dari 100A ditambah 300A ini bisa menjadi 100A dalam kurung 1 ditambah 3A. Kayak gitu, teman-teman. Ya, jadi caranya seperti ini. Oke, untuk dua contoh ini dulu, ada yang mau tanya nggak? Udah jelas? Ada yang masih belum paham? Oke. Aman? Oke, aman, aman ya, masih aman. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kalian udah paham ini gitu ya, mau bentuknya sekompleks apapun, kalian bakalan bisa gitu ya. Contoh nih, aku punya bentuk yang sekompleks ini ya, katakan ya, misalkan 3 nih. 3 itu katakan 30 A pangkat 3 B pangkat 2 ditambah 20 A pangkat 2B ditambah 35 A pangkat 4 B pangkat 2. Nah, kayak gitu ya. Di dalam soal-soal SNBT, bentuk kayak gini mah biasa aja teman-teman ya. Maksudnya adalah ya emang bisa aja keluar, mungkin aja keluar bentuk yang serumit ini gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada bentuk kayak gini, kalian nggak bisa faktorin, itu jadi PR banget. Makanya kalian harus belajar cara pemfaktoran. Nah, caranya gimana tuh? Ada 30A pangkat 3B kuadrat ditambah 20A kuadrat B ditambah 35A pangkat 4B kuadrat. Caranya ya sama gitu ya, pelan-pelan aja. Kalian jabarin dulu aja. Nah, kalau yang di sini, kira-kira jabarinnya itu bisa 5 ya. Kalau misalkan 5, atau mau ya boleh deh 5 dikalikan dengan 6 ya. 5 kali 6. 6 itu bisa 2 kali 3 kan? Gitu. Jadi kalau bisa nih kalian ambil angka yang kecil-kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya 30, 30 tuh bisa apa ya? Bisa 5 kali 2 kali 3 gitu ya. Nah, kalau misalkan aku kepikirannya 5 kali 6 Kak, boleh nggak? Sebenarnya boleh-boleh aja gitu ya. Cuma kalau misalkan 6 ini kan ibaratnya dia masih bisa difaktorin lagi kan. Jadi lebih baik dijabarin lagi gitu ya. Nah, nanti kalian bakalan ngerti kok maksudnya tuh kayak gimana ya. Jadi, kalau misalkan kayak gini, bikin aja jadi 5 kali 2 kali 3. Terus ada apa lagi? Ada A pangkat 3, berarti ada A kali A kali A. Ada B kuadrat, berarti kali B kali B gitu. Jadi, ibaratnya tuh benar-benar kita, apa namanya, jabarin ya. Nah, ditambah 20. 20 itu bisa jadi 2 kali 2 kali 5, ya nggak sih? Kita ambil angka yang kecil ya, 2, 2, 5. Terus kalau misalkan A kuadrat jadinya A kali A. B aja berarti kali B sekali. Gitu. Terus next-nya yang 35. Oh, kalau 35 itu cuma bisa 5 dikali 7. Berarti 5 kali 7. Terus A-nya ada 4 ya. Berarti ada A, A gitu ya. 4 kali. B-nya ada 2. Nah, kayak gitu. Nah, dari sini kalau misalkan kalian mau jabarin gitu ya. Nah, ya udah berarti kita lihat nih, kalau bentuknya panjang kayak gini, faktornya gimana? Caranya masih sama, prinsipnya masih sama. Kita lihat apa yang mereka bertiga itu punya, teman-teman. Oke, kita lingkarin yang mereka bertiga itu punya ya. Oke, 5 ya. 5 di sebelah kiri ada gitu ya. Di sebelah kanan pun ada 5 juga. Oke, sorry ya, maksudnya di tengah. Terus yang di posisi paling kanan ini ada 5 juga. Oke, 5-nya kita lingkarin. Gitu ya. Nah, berarti artinya apa? Artinya tiganya tuh, tiga sukunya itu punya 5. Oke, coba 2 sekarang. Di sini punya 2, ya kan? Di tengah ada 2 nggak? Ada 2 juga. Kita lingkarin lagi ya. Terus yang di sebelah, oh ternyata yang di sebelah kanan ini nggak ada 2 guys. Berarti kalau kayak gitu, kita nggak jadi keluarin 2 ya. Oke, karena yang di sebelah kiri ada, di tengah ada, tapi di sini nggak ada 2. Maka kita nggak lingkarin. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kita tuh bener-bener fokus sama apa yang mereka bertiga itu sama-sama punya gitu. Kalau 3 gimana? Kalau 3, kalian lihat di sini ada 3. Di sini kan nggak ada 3 ya. Di sini juga nggak ada 3. Berarti tiganya nggak bisa kita lingkarin. Oke, terus selain itu apa lagi? Oh, A ya. Nah, coba kalau A itu tiga-tiganya punya. Di sini ada A lingkarin, di sini ada A lingkarin, di sini ada A lingkarin.
Ada lagi nggak? Ini di sini, di sini, di sini. Oke, ada, masih aman gitu ya. Nah, kalau kita lingkarin sekali lagi boleh nggak? Nah, nggak boleh, karena di tengah itu udah nggak punya A kan, A-nya udah habis. Gitu, jadi cukup 2 kali aja lingkarinnya. Kalau B-nya gimana? Ya udah, kita coba lagi. Di sini ada B, di sini ada B, di sini ada B. Oke, gitu ya. Di sini ada B lagi sih, ya kan? Tapi di tengah udah nggak ada B-nya. Berarti ya udah, nggak bisa kita lingkarin. Gitu ya. Jadi benar-benar kalian harus lingkarin yang mereka bertiga itu sama-sama punya. Nah, yang dilingkarin itu kita keluarin ya. Jadi ada apa aja tuh? Ada 5 kali A, kali A, kali B ya, teman-teman ya. Iya kan? Itu yang dikeluarin. Ya udah, tulis sisanya. Sisanya ada di dalam kurung sini. Tandanya ikutin aja. Tanda tambah di sana, tanda tambah di sana. Nah, diikutin deh. Berarti kalau gitu, teman-teman punya ini. Ya kan? Terus teman-teman udah keluarin tuh yang dilingkarin itu kan. Berarti teman-teman tinggal tulis sisanya aja. 2 kali 3 kali A kali B ya, teman-teman ya. 2, 3, A sama B. Yang tengah tinggal apa? 2 sama 2 aja. Sisanya kan udah dikeluarin. Yang ujung tinggal 7 kali A kali A kali B ya, teman-teman ya. 7 A B gitu. Dari sini ya udah tinggal kita. Nah, kalau misalkan ada 5 kali A kali A kali B. Ini udah jadi 5, A-nya pangkat berapa? Pangkat 2 ya. Terus dikalikan B. Kenapa pangkat 2? Karena A kali A. A-nya ada 2 kali dikalikan. Nah, di sini jadinya apa? 6. 2 kali 3 itu 6. 6 AB gitu kan ya. Terus ditambah 4 yang ada di sini. Nah, terus ditambah dengan 7 A kuadrat B. Oke, nah ini adalah hasil pemfaktorannya. Jadi 5A kuadrat B, gitu ya, 6AB ditambah 4 ditambah dengan 7A kuadrat B. Nah, itu udah ada yang jawab ya. Nah, itu jawabannya benar. Oke, ini adalah pemfaktorannya. Jadi bentuknya sekompleks apapun, konsepnya atau fundamentalnya tetap sama, teman-teman. Kalian keluarin angka yang sama. Itu ya. Oke, ada yang nanya tadi ya, yang di atas ini satunya dapat dari mana? Oh, satu yang di sini bukan ya maksudnya ya. Kalau satu yang di sini itu dapatnya adalah dari kamu punya 100A, kamu bagi dengan 100A gitu ya. Ibaratnya kamu punya 100A, kamu keluarin 100A tinggal satu. Gitu. Kenapa? Karena 100A bagi 100A itu satu. Ya, dari sana. Terus kalau yang di sini dapatnya dari mana? Ya, dari si yang bagian sini, kamu bagi sama 100A gitu ya. Nah, berarti kalau yang 3 kali 100 kali A dibagi dengan 100A kan tinggal 3A. Oke, dari situ ya. Nah, jadi caranya seperti ini. Oke, kalau gitu kita tadi udah belajar cara untuk memfaktorkan ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan case-nya dibalik gitu ya, ada faktor, terus abis itu kalian disuruh cari atau disuruh sekarang tuh adalah kalian jabarin. Kalau tadi kan kalian ibaratnya ngelompokin kan, ngefaktorin. Coba, kalau sekarang posisinya dibalik teman-teman. Nah, ini berarti contoh yang keempat ya. Misalkan aku punya X kuadrat ditambah 3. Nah, sama satu lagi itu misalkan X ditambah 5. Oke. Dari sini aku mau minta tolong teman-teman buat jabarin. Nah, ini kalian harusnya udah belajar juga ya. Jadi kalau misalkan bentuknya kayak gini, itu namanya kali pelangi. Aku nggak tahu sih kenapa kali pelangi ya sebutannya ya. Tapi intinya itu adalah masing-masing anggota yang ada di sebelah kiri ini itu dikalikan dengan masing-masing anggota yang ada di sebelah kanan sini. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan bentuknya kayak gini, yang ini, nah ya, ini kalian lihat posisinya ya. Ini pertama-tama dikaliin sama yang ini dulu. Gitu. Ini adalah yang pertama nih, step pertama. Step yang kedua adalah tetap X kuadrat di sini, tapi dia sekarang dikalikannya ke sini. Gitu ya. Nah, itu step yang kedua. Ini kalikan yang di sini, ini step yang ketiga. Terakhir, ini ke sini. Ini adalah step yang keempat. Jadi ada 4 kali perkalian. Tinggal diikutin aja step by stepnya.
X kuadrat dikalikan X pangkat 3, teman-teman. X kuadrat dikalikan plus 5, ya plus 5X. Jadi plus minusnya itu ngikutin ya, ngikutin tandanya. Kalau plus 3 kali X ya plus 3X. Plus 3 kali plus 5 ya plus 15. Maka penjabarannya adalah X pangkat 3 ditambah dengan 8X, gitu ya. Oke, 8X kan ya teman-teman ya. Terus ditambah 15, benar nggak? Oke, X pangkat 3. Oh iya, aku yang salah ya. Ini harusnya 5X kuadrat. Oke, X. Karena kan ini kan X pangkat 3. Kalau ini kali ini 5X pangkat 2 ya. Nah, benar-benar. Berarti ini kali ini 3X, ini kali ini adalah plus 15. Oke, jawabannya berarti aku benerin ya. Nah, berarti jawabannya gini aja. Gitu ya. Ini adalah penjabarannya. Jadi kalau misalkan posisinya dibalik, ya udah tinggal kalian kaliin ke dalam. Jadi kalau misalkan ada lagi nih, katakan 700 X kuadrat. Terus di sini katakan ada Y tambah 2X, ya kan? Nah, caranya gimana? Caranya, nah kalau ini kan dia udah satu nilai aja nih. Nah, kalau gini, kaliin tetap masukin ke dalam. Ini adalah perkalian yang pertama, ini adalah perkalian yang kedua. Gitu ya. Maka jadinya apa tuh? Ya udah, 700X kuadrat dikalikan Y. Sama aja dengan 700X kuadrat Y. Benar. Plusnya, ya plusnya ngikutin ya. 700X kuadrat ditambah 2X jadinya 1400. X-nya pangkat 3 sekarang. Mm-mm. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian itu ada bentuk yang panjang kayak gini, cara faktorinnya itu kalian udah bisa gitu ya. Kebalikannya juga sama. Kalau ada faktornya, kalian mau jabarin, ya itu caranya juga kalian udah bisa. Gitu. Nah, kalau misalkan ada 3 gimana ya? Kalau misalkan ada 3 gitu. Katakan contoh yang keenam, X plus 1, terus ada X kuadrat plus 2, nah terus ada X plus 3. Nah, ini kira-kira kalau misalkan mau dijabarin, caranya kayak gimana gitu ya. Nah, kalau misalkan mau dijabarin, berarti harus satu-satu ya teman-teman ya, jangan sekaligus gitu. Karena di sini kita harus satu-satu. Berarti kita ambil aja dulu yang ini gitu ya. Jadi pelan-pelan aja teman-teman. Nah, yang itu kalau kita selesaikan pakai kali pelangi, jadinya gimana? Jadinya ya udah ikutin ya step by stepnya. Ini kali ini dulu, jadinya adalah X pangkat 3. Terus ini kali ini, jadinya ditambah dengan 2X. Gitu ya, X pangkat 3, 2X ditambah ini kali ini, X kuadrat. Terus ini kali ini, plus 2. Oke, dari sini, baru kalian kaliin lagi dengan X plus 3. Nah, cara kaliinnya gimana? Cara kaliinnya masukin masing-masing gitu ya. Jadi, kalau kayak gini, nah ini kalau misalkan lebih gampangnya kita ngelihatnya kayaknya X plus 3-nya di kiri aja ya. Jadi X plus 3 di kiri, terus yang panjangnya itu di kanan gitu ya. Nah, jadi kira-kira kayak gini. Oke, terus kalau udah kayak gini, ya masing-masing teman-teman. Jadi ini sama ini dulu gitu kan. Jadinya apa? X pangkat 4. Terus dari sini ke sini gitu ya. Ini jadinya apa? Plus 2X kuadrat. Terus dari sini ke sini. Jadi benar-benar masing-masing anggotanya itu dikalikan. Nah, terakhir dari sini ke sini ya teman-teman ya. Itu adalah plus 2X. Oke, lanjutin lagi yang bagian tiganya sekarang. Berarti ditambah dengan 3X pangkat 3, ditambah dengan 6X, ditambah dengan 3X kuadrat, ditambah sama 6. Gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini, nah ini kan masih berantakan nih. Kalian terapihin ya, kan udah belajar kan sama aku ya. Jadi kalau misalkan kayak gini, kita bisa gabungin yang sejenis ya. Jadi kalau penjumlahan itu bisa digabungin yang sejenis. X pangkat 4-nya nggak ada lagi temennya ya. Ya udah biarin aja. Nah, ini kalau misalkan X pangkat 3,
Oke, ada X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 3. Berarti sama aja kayak apa? X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 3 itu 4 ya. 4X pangkat 3. Oke, ada lagi yang sama? Nggak ada ya? Oke, kalau ada bilang ya guys. Nah, 2X kuadrat terus sama yang ini berarti ya digabungnya. Nah, itu kira-kira kalau digabungin jadinya plus 5X kuadrat ya. Terus kalau yang variabel X-nya ada 2X sama 6X ditambahin jadi plus 8X. Nah, terakhir konstantanya adalah 6. Udah, dapet gitu ya. Ini adalah hasil dari penjabarannya. Oke. Nah, ada yang sama? Sama nggak? Kayak sama ya, teman-teman ya. Gitu. Oh, tadi ada yang nanya, kakak kalau misalkan X kuadrat X terus X kuadrat 5 dulu boleh nggak? Yang mana tuh ya? Hmm, oh, maksudnya posisinya tuh ditukar-tukar ya? Misalkan X kuadrat X dulu, oh X kuadrat terus X kuadrat 5. Iya, tadi aku gitu kan. Kalau X kuadrat X dulu terus X kuadrat 5. Sama nggak sih kita? Dikali duluan. Nah, ini aku X kuadrat X, ini aku kali X pangkat 3. Terus yang X kuadrat ini, aku kaliin sama yang ini, jadinya 5X kuadrat. Hmm. Tapi kalau misalkan katakan urutannya itu ditukar nggak masalah sih, asalkan jangan salah salah pasangan ya teman-teman ya. Jadi maksudnya misalnya ini gitu, pasangannya kan sama yang ini gitu ya. Kalau misalkan kalian mau acak gitu, misalkan X di sini sama yang di sini. Terus abis itu yang di sini deh aku lanjutin gitu ya. Nah, tapi jangan salah, X di sini kan sama di sini dan sama di sini. Pokoknya terserah sih. Intinya adalah satu anggota yang ada di sini dikalikan masing-masing ke yang kanan. Gitu ya. Satu anggotanya kayak gitu. Jadi kalau urutannya ditukar-tukar nggak apa-apa, asalkan tetap ngikutin rules-nya. Rules-nya adalah setiap anggota yang ada di kiri dikalikan dengan setiap anggota yang ada di kanan. Ya, gitu. Oke, nah kira-kira untuk reviewnya gini dulu ya teman-teman ya. Nah ini adalah baru review teman-teman. Kita belum masuk ke materinya banget nih. Kayak ada yang mau tanya dulu nggak? Kayak terkait dengan review pemfaktoran ini. Kayak aman? Yang lain aman? Ada yang mau tanya dulu? Oke, aman ya. Sip-sip. Kalau ada aman, kita sambil jalan aja teman-teman. Kalau ada yang mau tanya, silahkan. Oke, tadi kan kalau misalkan ada faktor yang sama, itu bisa kita keluarin. Tapi ada nggak case di mana pemfaktorannya itu nggak ada yang sama gitu? Maksudnya nggak ada yang sama, nggak ada yang bisa kita keluarin. Nah, ada aja contoh-contoh kayak gitu ya, teman-teman. Nah, jadi di sini aku mau masuk ke contoh yang lain, di mana di dalam contoh ini kalian harus ingat, nah, di sini kita sekalian belajar ya. Jadi ada 3 sifat aljabar yang kalian tuh harus inget dan harus udah di luar kepala kalian gitu ya. Jadi harus benar-benar tahu. Jadi sifatnya tuh gini, kalau misalkan kalian punya A plus B pangkat 2, nah ini teman-teman udah tahu ya, A plus B pangkat 2 itu kayak dia bisa jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, kalau misalkan masih bingung, kok bisa dapat segitu ya? Karena ini adalah A plus B dikalikan dengan A plus B. Tadi kamu udah belajar gitu ya. Kalau ada A plus B, cara kalinya gimana? Ini dikaliin dulu jadi A kuadrat, ini kali ini jadi AB, ditambah ini AB jadi 2AB, terus ini kali ini jadi B kuadrat. Jadi asalnya dari sana. Nah, ini adalah sifat yang pertama ya, yang kalian harus udah benar-benar hafal di luar kepala gitu ya. Nah, terus kalau yang kedua itu adalah kalau dia minus. Kalau A min B, pangkat 2 nih dijabarinnya jadi apa? Dia jadi A kuadrat min 2AB
plus B kuadrat. Kalau ada yang masih nanya, kenapa bisa kayak gitu? Coba buktiin sendiri ya. Kalau kamu jabarin A min B dikalikan dengan A min B, nanti hasilnya itu bakalan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, yang ketiga nih teman-teman. Yang ketiga itu yang gak kalah penting tapi sering dilupain, itu adalah kalau misalkan sifat yang ini. A kuadrat min B kuadrat. Oke, A kuadrat min B kuadrat ini selalu bisa difaktorin menjadi A plus B A min B. Ya, nanti kalian coba cek aja. Kalau kalian hitung yang di sebelah kanan ini, kira-kira hasilnya itu pasti jadi yang sebelah kiri gitu. Nah, intinya adalah ini sifat yang ketiga. Jadi kalau misalkan A kuadrat min B kuadrat, maka bisa dijabarin jadi kayak gini. Itu selalu ya, teman-teman ya. Nah, tapi lihat lagi bentuknya. Ini cuma berlaku ketika A kuadrat min B kuadrat. Artinya, kalau misalkan nanti bentuknya itu adalah A kuadrat plus B kuadrat, bisa nggak dia dijabarin jadi A plus B ya? Nah, jawabannya adalah tidak bisa, ya. Gitu. Jadi, untuk yang A kuadrat plus B kuadrat gimana? Dia punya sifat aljabar nggak? Nggak, ya. Oke, jadi sifatnya itu cuma berlaku di A kuadrat min B kuadrat aja, ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ketemu bentuk soal kayak gini, gitu. Contohnya, apa ya? Contohnya ini, A kuadrat min 9. Nah, A kuadrat min 9. Kalau kita perhatiin, A kuadrat itu kan A kali A nih, ya kan? Kalau 9 itu 3 kali 3. Nah, antara yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan, nggak ada yang sama, ya kan? Kalau nggak ada yang sama, kalian mau keluarin siapa gitu kan? Nggak bisa ya, nggak ada yang sama. Berarti kalau nggak ada yang sama, kalian inget nih sifat aljabar yang ketiga, gitu ya. Dimana A kuadrat min 9 itu, nah ini kan kalau kalian jabarin A kali A min 3 kali 3. Jadi dari sini, kamu bisa ubah bentuknya jadi apa? A pangkat 2 min 3 pangkat 2, ya enggak? Gitu kan? Nah, kalau udah bentuknya kayak gini, ya udah pakai sifat aljabar aja gitu ya. Berarti dia ini bisa dijabarin jadi apa? Jadi A plus 3, A min 3. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, yang ini kebayang nggak untuk contoh yang nomor satu? Jadi ketika dia itu nggak bisa difaktorin gitu ya, maksudnya nggak ada yang sama, nggak ada yang bisa dikeluarin, ya belum tentu nggak bisa difaktorin gitu ya, belum tentu tidak bisa difaktorin. Kamu lihat dulu bentuknya. Kalau bentuknya itu bisa kamu ubah menjadi bentuk sifat aljabar yang ketiga, maka dia bisa difaktorin. Simpelnya kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan contoh lagi ya, katakan dia sekarang bentuknya adalah, oke, contoh yang kedua nih. Misalkan X kuadrat, X kuadrat Y kuadrat min 49. Oke, ya kalau dari bentuknya sih nggak ada yang bisa kita keluarin ya, karena nggak ada yang sama. Yang satu itu kan X kali Y kali Y. Yang sebelah sana jadinya cuma 7 kali 7 aja, gitu kan. Nggak ada yang bisa kamu keluarin. Kalau gitu coba lihat bentuknya. Dia bisa nggak ya berubah jadi sifat yang ketiga tadi? Nah, ya udah coba aja. Kalau misalkan X kuadrat Y kuadrat, itu sama aja nggak teman-teman? Sama XY pangkat 2. Oke, sama nggak? Kalau misalkan X kuadrat Y kuadrat, itu bisa nggak kalian ubah jadi XY pangkat 2? Sama ya? Nah, ini semoga nggak ada yang bingung. Kalau misalkan XY dipangkatin 2, itu sama aja kalian lihat dia sebagai X pangkat 2, Y pangkat 2 ya. Gitu. Kalau kalian punya A, B, C pangkat 3. Ini sama aja kayak A pangkat 3, B pangkat 3, C pangkat 3. Jadi semua yang ada di dalam itu kebagian pangkat gitu ya ibaratnya. Nah, jadi kalau misalkan kayak gini, berarti yang bagian sini nih, kamu bisa ubah aja dia jadi XY pangkat 2, ya kan? Kalau yang 49 kan gampang aja, dia 7 pangkat 2 kan? Nah, dari sini tinggal ikutin sifat aljabarnya. Sifat aljabarnya kan A kuadrat min B kuadrat. Berarti yang jadi A-nya tuh adalah yang ini, XY-nya. Yang jadi B-nya adalah yang 7.
Kalau gitu, dari sini kalian bisa eee, faktorin gitu ya. Faktorannya adalah yang jadi A siapa? XY, yang jadi A XY, plus B plus 7, ya kan? XY lagi sekarang min 7. Ini adalah pemfaktorannya. Gitu ya, teman-teman ya. Ini adalah contoh yang kedua. Oke, kita coba next lagi gitu ya. Gimana kalau sekarang bentuknya itu kayak gini. 36 B pangkat 2 terus min 100. Oke. Nah, ini bisa sambil kalian coba gitu ya. 36 B kuadrat min 100 ya. Dari bentuknya sih nggak ada yang sama ya. Nah, tapi kayaknya bisa nih pakai sifat yang ketiga. Nah, caranya gimana? Kalau 36 B kuadrat itu kan sama aja kayak 6 kuadrat B kuadrat ya. Yang di sana itu sama aja kayak 10 kuadrat gitu. Dari sini 6 kuadrat B kuadrat sama aja kayak 6B pangkat 2, ya kan? Dikurangi 10 pangkat 2. Ini udah bisa pakai sifat aljabar. Sifat aljabarnya adalah A plus B, berarti 6B plus 10, gitu ya. Min lagi dikalikan dengan 6B min 10. Gitu. Ini adalah hasil pemfaktorannya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nanti bakal ada latihan soal biar kalian juga latihan ya cara untuk apa namanya pemfaktorannya itu kayak gimana. Nah, jadi bisa juga pakai sifat aljabar. Tapi kalian jangan salah paham juga ya, nggak semua yang ada di dunia ini tuh emang bisa difaktorin. Ada juga bentuk-bentuk yang nggak bisa difaktorin. Kalau nggak bisa difaktorin gimana ya? Nggak usah dipaksa ya teman-teman ya. Biarin aja. Misalkan kayak x kuadrat nih, x kuadrat terus abis itu ditambahnya sama 2Y gitu ya. Nah, ini bisa nggak difaktorin? Ya, jawabannya nggak bisa ya, karena kalau ini X kali X, di sini 2 kali Y, pertama, dia nggak ada yang sama, nggak ada yang bisa kita keluarin. Yang kedua, itu juga nggak memungkinkan kalian buat pakai apa? Buat pakai sifat yang ketiga tadi. Jadi kalau misalkan nggak bisa difaktorin, ya udah. Emang berarti bentuknya itu nggak bisa difaktorin. Kayak gitu. Jadi nggak semua ya, nggak semua itu emang bisa difaktorin. Tetapi kalau misalkan kalian itu tahu cara pemfaktoran, itu bakalan lebih memudahkan hidup kalian, kayak gitu ya. Oke, jadi seperti ini. Sampai sini dulu teman-teman, ada yang mau tanya nggak? Oke, aman-aman. Nah, kalau udah aman, baru deh kita bisa masuk nih ke yang materi banget. Jadi materi kita next-nya itu terkait dengan persamaan kuadrat ya. Karena kalau misalkan kita lagi ngomongin pemfaktoran, itu biasanya eh, paling kepakainya itu di persamaan kuadrat. Oke, persamaan kuadrat. Oke, boleh ya, persamaan kuadrat. Nah, maksudnya itu apa ya? Kalau misalkan tadi kan kita udah belajar tuh, kalau ada yang sama, kita keluarin gitu kan. Kalau bisa pakai sifat aljabar, kita pakai. Tapi kalau misalkan kasusnya kayak gini, teman-teman. Misalkan, em, hmm, yang gampang dulu kali ya. Katakan contohnya apa nih? Oke, misalkan misalkan contohnya gini, x kuadrat, x kuadrat plus x, terus, oh enggak, plus 2x aja, plus 2x min 3. Nah, contohnya gini ya. Oke, contohnya kalau misalkan bentuknya itu kuadrat, x kuadrat plus 2x min 3. Nah, pertama nih, kita coba lihat. Nggak ada yang bisa kita faktorin semua ya. Dalam artian di sini x kali x, di sini 2 kali x, di sini cuma punya min 3. Nah, tiga-tiganya tuh ibaratnya nggak ada yang sama ya. Mau kita bilang x-nya dikeluarin, si tiganya nggak punya. Kita mau bilang duanya dikeluarin, yang kiri sama yang kanan nggak ada gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kasusnya kayak gini, nggak bisa kita keluarin. Yang kedua, nggak bisa kita pakai sifat aljabar, ya kan? Nah, makanya kita belajar yang namanya pemfaktoran untuk model persamaan kuadrat. Caranya gimana? Caranya adalah, nah ini mungkin kalian udah ada yang lancar, atau ada yang belum, itu nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi ini kita pelajari dulu.
Nah, dari sini, kalau misalkan kalian mau faktorin gitu ya, berarti kalian coba bikin dua tanda kurung dulu nih. Nah, ada dua tanda kurung, gitu ya. Nah, persamaan kuadrat itu selalu dia punya dua tanda kurung ya. Jadi dia punya dua pemfaktoran. Nah, terus dari sini, coba kita pelan-pelan aja nih. Jadi di sini aku mau bikin kotak di sini sama kotak di sini, gitu ya. Nah, kira-kira kotak yang biru itu diisi apa gitu. Nah, kotak yang biru ini kamu isinya adalah gini. Kira-kira berapa ya yang kalau dikalikan berapa gitu ya, hasilnya itu adalah yang di sini, guys. Nah, ya. Jadi berapa dikalikan berapa yang hasilnya itu adalah X kuadrat. Gitu. Jadi pemfaktoran persamaan kuadrat itu sebenarnya iya dia main tebak-tebakan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada X kuadrat plus 2X min 3, ya udah kotak yang biru di situ harus diisi dengan X dikalikan dengan X. Kenapa? Karena X kali X adalah X kuadrat. Itu yang kita mau. Ini X gitu ya. Jadi perhatikan step by step-nya adalah pertama kalian fokus ke yang pangkat 2-nya dulu. Yang pangkat 2-nya apa tuh? X pangkat 2. Berarti berapa dikalikan berapa, hasilnya itu adalah X pangkat 2. Gitu ya. Nah, terus kalau kalian udah masukin itu, teman-teman, kalian fokus ke yang di sini. Berarti kan di sini sama di sini juga harus diisi kan? Gitu ya. Kira-kira kotak yang pink itu diisi apa? Nah, kotak yang pink ini yang agak tricky ya. Nah, kotak yang pink ini diisinya kayak gini, teman-teman. Berapa yang dikalikan berapa itu hasilnya adalah konstanta. Ya. Nah, dalam hal ini yang menjadi konstanta kita, kalian udah belajar kan? Konstanta itu yang nggak punya variabel ya. Jadi adalah si min 3 di sini. Berapa yang dikalikan berapa tuh hasilnya min 3, guys. Gitu. Tapi di saat yang bersamaan juga, ketika mereka itu ditambahkan, maka hasilnya itu adalah si 2. Nah, duanya dari mana? Duanya dari sini. Gitu ya, teman-teman ya. Duanya dari sini. Jadi, kalian coba pikirin, berapa yang dikalikan berapa, itu hasilnya min 3. Tapi secara bersamaan, angka itu kalau misalkan ditambahin, itu hasilnya 2. Simpelnya kayak gitu. Nah, nah kalian meskipun nebak-nebak gitu ya, tapi tebakannya harus berarah ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nebaknya tuh kayak gimana? Nebaknya fokus di min 3 aja, fokus di konstantanya aja, guys. Min 3 itu bisa kita uraikan jadi perkalian apa? 1 kali min 3, ya enggak? Atau min 3 kali 1, udah itu aja kan. Nah, jadi hasil perkalian yang bisa kita coba, ya udah coba dulu aja deh, 1 sama min 3, gitu ya. Oke, kita coba cek 1 sama min 3 hasilnya benar sih, hasilnya min 3. Ini yang kita mau, ya kan? Tapi di saat yang bersamaan, kalian cek lagi, kalau misalkan si 1 sama min 3 itu ditambahkan, maka hasilnya itu kan min 2 ya, teman-teman ya. 1 ditambah min 3, min 2 kan? Nah, nggak sama kayak yang kita mau. Yang kita mau kan 2, ya nggak? Gitu, berarti kalau gitu kesimpulannya, kita nggak bisa coba 1 dan min 3. Gitu. Kita coba siapa ya? Kita coba yang lain ya, teman-teman ya. Gimana kalau sekarang 1 sama 3 juga, tapi kita coba sekarang apa namanya? Nah, minusnya di 1, gitu ya. Minusnya di 1. Nah, coba min 1 kali 3, min 3. Oke, ya, benar. Tapi kalau ditambahin, kita cek lagi. Min 1 tambah 3, 2 nggak? Oh, 2 ya. Oke, kalau ini cocok gitu ya. Berarti yang menjadi angka selanjutnya adalah min 1 gitu ya, sama plus 3 gitu. Plusnya karena 3-nya positif kan. Nah, kalau gitu, dari si X kuadrat ditambah dengan 2X min 3, ini bisa kalian selalu jabarkan menjadi X min 1, X plus 3. Gitu ya. Jadi cara pemfaktoran ini sebenarnya emang cara tebak-tebakan, teman-teman. Nah, cuman tebak-tebakannya juga harus berarah gitu ya. Ya.
Untuk contoh yang pertama dulu, ada yang mau tanya nggak? Oke, aman ya teman-teman ya. Nah, kenapa hasilnya harus dua, Kak? Oke, hasilnya harus dua karena di sini itu kamu punyanya dua, gitu. Nah, kalau misalkan kalian itu ragu ya, misalkan aku udah coba tebak nih hasil faktornya kayak gini, tapi bener nggak ya? Kira-kira bener nggak ya? Atau salah nggak ya? Itu karena kalian udah belajar yang di atas tadi, kalian bisa cek aja atau uji jawaban kalian. Cara ujinya gimana? Kalian aja ke dalam, ya enggak? Nah, ini kalau misalkan kalian kaliin ke dalam pakai kali pelangi, gitu kan? Terus hasilnya sesuai sama bentuk awal ya, ya udah pemfaktoran kalian benar. Tapi kalau misalkan salah, ya salah. Berarti hasil hitungan kalian atau pemfaktoran kalian itu salah. Kak, kalau yang ditulis X plus 3 dulu boleh nggak? Boleh. Nah, kalau misalkan kalian mau tukar posisinya jadi X plus 3 X min 1 itu nggak apa-apa. Ya, sama aja. Gitu. Oke, nah kita coba next lagi ya, biar kalian jadi lebih apa kebayang. Gimana kalau mm-mm, sekarang kita next, kita cobain X kuadrat ditambah 9X ditambah 18. Oke, kira-kira kalau yang kayak gini pemfaktorannya jadi gimana gitu ya? Oke, siapin dulu dua tanda kurungnya. Ada dua kan? Nah, terus dari sini ya udah. Pertama-tama kita lihat si X yang di depan sini dulu nih. Nah, X kuadrat kan? Kalau misalkan X kuadrat berarti harus apa kali apa? Ya jelas ya, nggak ada yang lain, cuman bisa X kali X. Maka di sini X, di sini X. Gitu ya. Nah, terus sekarang fokus ke 18-nya, guys. Jadi yang mau tebak-tebakan itu harus fokus ke 18. 18 itu bisa apa? Bisa 2 kali 9, ya kan? 2 kali 9. Bisa juga 3 kali 6, ya kan? Ya, atau 1 kali 18 itu juga bisa. Nah, coba dari si ketiga pilihan itu, kalian coba-coba. Nah, cobanya gimana tuh? Kalau misalkan, oh ya, selain itu juga bisa nih, min 1 kali min 18 tuh juga boleh ya, sama-sama 18 kan? Min 2 sama min 9 itu juga bisa. Min 3 sama min 6 itu juga bisa ya. Jadi benar-benar kalian list kira-kira apa aja nih yang bisa menghasilkan si 18 gitu ya. Nah, kalian coba. Dari sini kebanyakan nyobanya 3 sama 6 ya. Oke, mari kita coba ya. Mari kita lihat. Kira-kira berapa yang dikalikan berapa itu hasilnya ingat ya. Harus 18. Harus sama dengan konstantanya. Tetapi di saat yang bersamaan mereka itu harus 9 gitu. Nah, kira-kira adalah berapa? Kalau misalkan kalian coba 6 sama 3 atau 3 sama 6 gitu ya. 3 kali 6 ya benar 18. Oke, aman-aman ya. Nah, tapi dicoba dulu. 3 kalau ditambah 6 9 nggak? Oh, 9. Berarti ya udah. Pemfaktorannya adalah di sini plus 3 dan di sini adalah plus 6. Kayak gitu ya. Jadi pemfaktorannya sudah betul. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi pemfaktoran itu adalah ya main tebak-tebakan. Kita kira-kira bisa isi dengan siapa. Oke, nah kita coba lagi nih. Kalau gimana sekarang kalau em nah, kalau sekarang bentuknya adalah x kuadrat, terus ini aja deh min 15x. Jangan ya, jangan minim, nggak apa, ya jangan. Misalkan x kuadrat, terus habis itu, oke, min 9x plus 20. Nah, ini coba kalau yang kayak gini, kira-kira pemfaktorannya apa guys? Gitu ya, pertama-tama kita lihat dulu, ini udah pasti x, ini udah pasti x. Karena kan maunya x kuadrat, gitu ya. Nah, terus kalau 20, nah 20-nya dicek nih. Kalau 20 itu dia bisa perkalian apa ya? 20 itu kan bisa 2 sama 10 gitu ya. Bisa 4 sama 5, ya kan? Ada lagi nggak? Oke, 1 sama 20. Udah, kayaknya itu aja ya. Dan minusnya juga berlaku. Min 1 kali min 20, min 2 kali min 10, atau min 4 kali min 5. Nah, itu udah pada bisa ya.
Nah, di sini kalian kebanyakan nebaknya itu adalah min 4 sama min 5. Oke, kita coba cek ya. Berapa yang dikalikan berapa itu harus 20, guys. Ya, tapi kalau mereka ditambah itu harus min 9. Nah, kira-kira kalau misalkan kalian coba, oh, min 4 sama min 5 ya. Min 4 dikali min 5, 20. Oke, benar ya. Tapi kalau ditambahin, kita lihat min 4 tambah min 5 sama dengan min 9. Oke, benar juga. Berarti pemfaktorannya adalah min 4 dan min 5. Gitu deh. Nah, jadi ketemu ya, ini adalah bentuk pemfaktorannya. Oke, sampai sini guys, ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum kita masuk ke bentuk yang lebih kompleks. Oke, aman ya. Oke, tadi kan masih gampang tuh, depannya tuh masih X kuadrat ya. Gimana kalau sekarang depannya itu nggak X kuadrat aja, misalkan ada angkanya. Nah, contohnya, oke, contohnya apa ya? Misalkan ini guys. Sekarang 4 gitu ya. 4x kuadrat ditambah x min 5 gitu. Dari sini coba cari faktornya. Nah, ini bisa teman-teman sambil coba ya. Kira-kira pemfaktorannya itu apa? Kalau kayak gini, berarti sama juga ya. Nah, bikin dulu dua tanda kurung ya, gitu kan? Nah, cuman sekarang hati-hati di sini. Karena di sini itu kan dia adalah 4x kuadrat nih. Kalau misalkan 4x kuadrat itu kan dia nggak nggak cuman kita bisa taruh X dan X aja, ya nggak sih? Nah, karena kalau misalkan X dan X aja yang kita taruh, dia kan X kuadrat gitu ya, bukan 4X kuadrat. Nah, jadi ini juga harus tebak gitu ya. Berarti kalau misalkan kayak gini, ya udah, berarti si 4X kuadrat itu kan di list dulu aja guys. 4X kuadrat ini bisa apa? Dia bisa 4X kali X gitu ya. 4x kali x atau 4x kuadrat ini bisa juga kamu jabarin jadi 2x kali 2x itu juga boleh, ya kan? Gitu. Nah, kira-kira antara dua kemungkinan ini. Nah, harus dicoba-coba dong. Iya, benar, harus dicoba-coba gitu ya. Nah, katakan coba yang pertama. Oke, kita masukin 4x sama x. Oke, boleh ya. Nah, terus abis itu yang di sebelah sini sama yang di sebelah sini kita isi apa gitu ya. Pertama-tama kita harus lihat dulu gitu. Kalau misalkan kayak gini, kan bentuknya itu adalah iya, adalah 4x kuadrat. Oke, 4x kuadrat 4x kuadratnya udah aman. Sekarang tinggal si min 5-nya. Nah, min 5 ini ya udah dijabarin lagi. Dia bisa apa? Bisa 1 kali min 5 gitu ya. Atau min 1 kali 5. Ada lagi nggak? Ya udah antara dua kemungkinan ini aja. Nah, terus kalau misalnya yang kayak gini, itu kalian alangkah lebih baiknya langsung cobain aja guys, masukin ke apa namanya, dalam kurung ya, gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak gini, langsung masukin aja. Katakan misalkan mau min 1 sama 5 gitu kan. Atau aku coba yang salah dulu ya. Katakan misalkan, oke, misalkan aku mau coba yang salah dulu. Misalkan 5 sama min 1 gitu ya. 5 sama, min 1 ini yang bener ya. Oke, ada, nggak apa-apa lah kita coba. Nah, misalkan kayak gini. Kita coba aja gitu ya. Misalkan mau coba 5 sama min 1, ya udah, kalian masukin. Terus kalian cek gitu ya. Nah, 4x dikalikan x adalah 4x kuadrat. Udah aman. Sekarang kalau 4x dikalikan dengan min 1, berarti kan min 4x. Kalian simpen tuh, min 4x. Terus 5 dikalikan x. 5x. Berarti min 4x ditambah 5x. Oh, ternyata jawabannya x kan ya? Nah, udah sesuai sama yang di sini. Kalau udah sesuai, berarti pemfaktoran kalian udah benar. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kasus yang di depannya itu dia bukan 1, contohnya adalah 4 gitu kan. Nah, maka gimana gitu ya caranya? Berarti ya udah kalian tinggal
apa namanya, dicoba-coba aja, terus abis itu dicek secara berkala, gitu. 4x kuadrat min 4x plus 5x, terus min 5, gitu ya. Maka jawabannya itu jadi benar. Gitu, teman-teman ya. Nah, ini contoh untuk yang kalau misalkan di depannya itu bukan satu koefisiennya. Oke, kita coba lihat contoh lain ya. Misalkan, ya masih bingung ya. Oke, kita coba lihat lagi. Nah, ini karena memang lebih kompleks dia. Oke, kita coba lagi nih guys. Gimana kalau 2x kuadrat ditambah dengan 7x, terus ditambah dengan 3. Nah, kayak gini ya. Dari sini, coba lagi. Pertama, ada dua tanda kurung, gitu kan ya. Nah, kamu perhatiin, yang di depan sini kan 2x kuadrat. Kalau 2x kuadrat, kemungkinannya apa dia? Dia jabarinnya kan jadi apa? Jadi 2x dikalikan x kan? Itu aja kemungkinannya, nggak ada kemungkinan lain. Maka di sini kamu taruh aja 2x, di sini adalah x. Intinya adalah ketika ini sama ini dikalikan, itu hasilnya harus yang ini, guys. Gitu ya. Nah, terus kalau misalkan udah, fokus ke sini. Plus 3 gitu ya. Nah, kalau plus 3 itu kira-kira dijabarinnya bisa jadi apa ya? Plus 3 itu kan cuman bisa 1 kali 3 atau min 1 kali min 3 kan? Nah, tinggal kalian coba aja mana yang sesuai. Nah, coba gimana kalau misalkan kita coba di sini plus 3, di sini plus 1 gitu ya. Kita coba dulu ya. Nah, ini kalau misalkan kita coba pakai kaliin kali pelangi gitu. Jadi pertama-tama ini kali ini dulu gitu kan. Oke, kita simpan. 2x kalikan x, 2x kuadrat. Terus 2x kali 1 plus 2x. 3 kalikan x berarti plus 3x. Terus 3 kali 1 plus 3. Oke, 2x kuadratnya udah aman, 3-nya udah aman, yang nggak aman adalah yang di tengah. Karena yang di tengah itu, kalau kamu hitung 2x tambah 3x kan 5x ya. Nah, 5x itu nggak sesuai kan sama si 7x bentuk soal kamu. Berarti ini adalah pemfaktoran yang salah. Kalau misalkan salah, berarti kita coba kebalikannya. Ya, sekarang, nah itu sengaja nggak aku hapus ya, biar kalian bisa bedain. Jadi kalau sekarang kalian coba kebalikannya. Nah, di sini bikin lagi tanda kurung gitu ya. Nah, di sini kan tadi 2x, di sini tuh x gitu kan. Tadi kalau misalkan kalian coba tiganya di kiri kan salah ya. Jadi coba aja, sekarang yang di kiri itu 1, yang di sebelah kanan itu 3 gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian coba, kalian uji lagi gitu ya. Kira-kira nih kalau diuji kan 2x kali x, 2x kuadrat ya kan? 2x kali 3 plus 6x. 1 kali x plus x. 1 kali 3 plus 3. Oke. Berarti kan 2x kuadrat plus 7x plus 3. Nah, udah sama belum nih sama bentuk yang awal? Oh, udah sama. Berarti pemfaktorannya adalah ini. Itu teman-teman. Jadi ya ini adalah menebak ya. Jadi kalau misalkan bentuknya kayak gitu, pertama-tama dimulai dari koefisiennya dulu, habis itu baru ke konstantanya. Oke, nah ini untuk contoh yang berikutnya. Kita coba lagi nih, gimana kalau sekarang bentuknya adalah kayak gini. 5 x kuadrat, nah ditambah dengan 13x min 6 gitu ya. Oke, nah ini bisa sambil teman-teman coba gitu ya. Kira-kira ini gimana gitu ya? Oh, dia ada 2 gitu kan. Terus coba, kalau misalkan 5x kuadrat, ini dia bisa dijabarin jadi apa? Dia bisa dijabarin jadi 5x dikalikan dengan x, ya enggak? Gitu kan? 5x dikalikan dengan x. Ya udah tulis di sini 5x, di sini itu x. Gitu kan ya, teman-teman ya? Nah, sekarang PR-nya adalah di min 6. Min 6 itu bisa dijabarin jadi apa gitu ya. Oh, dia bisa jadi 2 kali min 3 gitu ya. Oke, boleh-boleh 2 kali min 3 gitu kan. Atau min 2 kali 3, ini juga bisa gitu. Atau 6 kali 1, 6 kali min 1 atau min 6 kali 1 ini juga bisa.
Nah, intinya adalah list dulu aja kemungkinannya, terus ya udah, kira-kira bisa kita coba apa gitu ya. Misalkan di sini aku mau cobanya dia sama, misalkan min 6 itu mau aku coba dengan min 3 sama 2 gitu ya. Nah, min 3 sama 2. Oke, kita coba, terus kita cek lagi gitu ya. Oke, berarti ini 5x kuadrat gitu kan, terus ditambah dengan 10x, terus min 3x, terus min 6 gitu ya. Oke, ini kalau kalian perhatiin nanti bakalan jadi 5x kuadrat plus 7x min 6. Nah, kalau nggak sama gimana? Ya udah, berarti pemfaktorannya salah. Kalian jangan pakai. Nah, kalau misalkan dalam mencoba-coba pemfaktoran itu kalian masih salah, itu nggak apa-apa gitu ya. Nah, ya, yang penting adalah kalian tahu, oh berarti pemfaktorannya bukan min 3 sama plus 2 gitu ya. Kalau bukan gimana? Kita coba balik posisinya. Di sini min 2, di sini plus 3. Nah, kalau udah, coba lagi gitu ya. 5x kuadrat, terus apa? Plus 15x, terus min 2x, terus min 6, ya kan? Ini jadi 5x kuadrat ditambah dengan 13x min 6. Kalau udah sama, ya udah, berarti ini adalah pemfaktoran yang benar gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Sampai sini dulu, ada yang mau tanya nggak teman-teman? Oke, aman ya? Nggak terasa ya udah jam 10.14 ya? Oke, nah kalau gitu kita coba ya, apakah di dunia ini gitu ya, di dunia ini semuanya itu bisa difaktorin pakai pemfaktoran kayak gini gitu ya? Jawabannya adalah enggak, teman-teman. Ya, ada juga persamaan kuadrat gitu ya, yang dia itu memang memang nggak bisa pakai cara difaktorin kayak tadi gitu. Pakai rumus, nah namanya tuh kalau di bahasa Inggrisnya tuh namanya quadratic formula gitu ya. Tapi kalau kita biasanya sebutnya rumus ABC. Gitu ya, karena isinya ABC semua. Nah, jadi di sini kita bakalan masuk ke sana ya, teman-teman ya. Karena kalian perlu tahu juga, kalau misalkan yang namanya persamaan kuadrat itu, nggak semuanya bisa kita faktorin kayak cara yang di atas tadi, gitu. Dan kalian harus tahu, jadi untuk persamaan kuadrat ini, dia tuh ada bentuk umum ya. Nah, jadi kenali dulu bentuk umumnya. Jadi yang dimaksud dengan persamaan kuadrat itu kayak gimana? Persamaan kuadrat itu yang bentuk umumnya gini guys. A, X kuadrat plus BX plus C gitu. Kalau kalian perhatiin dari tadi contoh-contoh kita di atas, bentuknya tuh kayak gini. AX kuadrat tambah BX tambah C. Coba kalian identifikasi gitu ya. Cirinya apa? Cirinya dia punya satu variabel. Ya enggak? Punya satu variabel. Yaitu adalah dalam hal ini adalah variabelnya variabel X. Ya enggak? Kalau misalkan dia gini gimana? AY kuadrat ditambah BY ditambah C. Oh, dia persamaan kuadrat juga gitu ya, karena dia punya satu variabel aja, yaitu adalah variabel Y. Terus, ciri yang kedua adalah pangkat, oke, pangkat tertingginya itu selalu pangkat 2 guys. Ya, pangkat 2. Kalau misalkan dia pangkat tertingginya 5 gitu ya, ya udah dia bukan persamaan kuadrat. Karena kalau persamaan kuadrat dia ciri khasnya adalah pangkat tertingginya itu pangkat 2. Udah, dua ciri ini aja ya yang menjadi ciri khas dari bentuk persamaan kuadrat. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya bentuk kayak gini, 2x kuadrat ditambah 7x plus 7 gitu. Atau jangan plus 7 deh, plus plus 10 gitu ya. Nah, dari sini kalian harus bisa identifikasi gitu ya. Dengan mengikuti bentuk umum yang ada di sini, kalau aku tanya sama teman-teman, siapa yang menjadi A-nya? Oke, yang jadi A-nya siapa? 2. Yang jadi B-nya adalah 7, dan yang jadi C-nya adalah 10, gitu ya. Dari mana? Mengikuti bentuk umumnya. A itu selalu yang ada di depan variabel X kuadrat. Ya, maka 2 ini adalah A. Jangan salah ya, jangan sampai kalian tulis A-nya, A-nya berarti 2X kuadrat ya? Salah. A-nya itu adalah 2 aja. Jadi, dia yang berada di depan variabel X kuadrat. Ya. Yang jadi B siapa? Yang jadi B itu adalah yang di depan variabel X aja, berarti 7.
Yang jadi C siapa? Yang jadi C konstantanya, yang nggak punya variabel, jadi 10. Gitu ya. Jadi untuk mengidentifikasi persamaan kuadrat ini nggak susah ya teman-teman ya, gampang banget. Jadi kalau katakan bentuk yang macam-macam, min 5x kuadrat ditambah 7x terus min 15 gitu ya. Nah, berarti A-nya siapa? Oh, A-nya min 5 gitu kan, yang ada di depan x kuadrat. Yang jadi B-nya 7, yang jadi C-nya adalah min 15. Nah, jadi sebelum kita ke rumus ABC, kalian harus belajar dulu ya mengidentifikasi bentuk dari persamaan kuadratnya. Oke, yang ini ada yang bingung nggak? Aman ya, teman-teman ya? Nah, aku rasa ini harusnya aman sih, jadi tinggal diikutin aja bentuk umumnya. Kalau gitu, kita akan masuk ke yang namanya quadratic formula tadi ya, atau si rumus ABC gitu. Jadi, pahami dulu rumus ABC ini adalah apa. Nah, jadi di sini aku pakai istilahnya rumus ABC aja ya, biar lebih familiar. Jadi rumus ABC ini adalah suatu rumus atau formula yang membantu kita gitu ya, untuk apa? Untuk mencari akar ya, mencari akar atau nilai atau faktor ya, terserah lah sebutannya apa. Nah, faktor dari persamaan kuadrat. Gitu ya. Nah, persamaan kuadrat. Selalu untuk persamaan kuadrat aja ya. Jadi kalau misalnya persamaan linear atau polinomial, ya jangan pakai ini gitu. Karena dia cuma bisa berlaku untuk persamaan kuadrat. Nah, masih pada ingat nggak nih? Biasanya orang-orang menghindari rumus ABC karena panjang ya. Tapi sebenarnya nggak susah. Jadi, X1,2 gitu ya. Artinya nilai dari X1 dan X2 itu bisa dicari dengan menggunakan min B ya, plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, per 2A. Ini adalah rumus ABC. Gitu ya. Jadi ini adalah rumus untuk mencari akarnya. Jadi kalau misalkan kalian punya persamaan kuadrat nih, terus persamaannya tuh susah gitu ya. Mau kalian coba faktorin kayak tadi kok nggak dapet-dapet gitu hasilnya. Cobalah pakai ini guys. Gitu ya, cobalah pakai ini. Nah, di sini ABC-nya tuh dimasukin apa? Dimasukin sesuai dengan bentuk persamaan kuadrat yang kalian punya, gitu ya. Nah, contoh nih, aku kan sekarang, nah ini ya, coba kita ambil contohnya, contohnya baru aja deh. Nah, misalkan fx-nya itu, ya, atau y-nya, atau nggak usah pakai ini dulu ya. Misalkan dia 5, X pangkat 2 dikurangi dengan 13X, terus ditambah dengan 20. Nah, ini aku ngasal aja ya, teman-teman ya. Kayak, kalau misalkan kayak gini, tuh jangan 20 ya, min 20 aja. Ya, aku nggak salah aja nih contohnya. Ini kalau misalkan kita mau pakai cara pemfaktoran, ya kan kayak males banget ya teman-teman ya. Pertama bentuknya itu panjang, terus juga belum tentu bisa difaktorin. Nah, daripada kalian pusing mikirin kira-kira tuh tanda kurungnya bisa diisi dengan apa gitu ya. Coba aja dulu pakai si rumus ABC ini. Coba ya, masukin X1,2, berarti min B. Berarti min apa tuh? Min B. Berarti yang jadi B-nya tuh ini ya, min 13 ya, ini jadi B-nya. Maka min 13. Minusnya diajak. Ya. Plus minus, dan selalu plus minus ya teman-teman ya. Plus minus akar B kuadrat. Oke, berarti kalau B kuadrat ya min 13 dipangkatin 2, terus min 4 dikalikan A. Yang jadi A adalah 5 gitu kan. Yang menjadi C adalah min 20. Nah, ini kayaknya aku bikin contohnya jelek ya. Nah, terus per 2A. Berarti 2 kali 5. Gitu. Ini nanti kalian terusin aja ya, teman-teman ya. Nanti bakalan dapat hasilnya. Nah, ini karena contohnya jelek banget ya, kita jangan coba pakai ini deh. Kayak misalkan kita pakai contoh yang kecil-kecil dulu aja ya. Jadi katakan f(x)-nya itu dia apa ya? X kuadrat. Terus dia adalah plus X, tapi dia adalah min 4 kali ya. Nah, kalau yang kayak gini, kayaknya,
Kebayang ya teman-teman ya. Nah, ini daripada kita cari pemfaktorannya gitu ya, dan emang nggak bisa difaktorin sih harusnya ya kalau min 4 ini ya. Jadi pakailah rumus ABC. Nah, jadi masukin yang jadi A-nya siapa? Yang jadi A-nya 1, ya kan? Yang jadi B-nya 1, yang jadi C-nya min 4. Nah, dari sini masukin min B. Berarti kalau min B, min 1 kan? Plus minus akar dari B kuadrat. Berarti kalau B kuadrat 1 kuadrat min 4 dikalikan dengan A-nya 1 dikalikan dengan C-nya adalah min 4. Nah, terus habis itu per gitu ya, 2A. Berarti 2 dikalikan dengan 1 ya, teman-teman ya. Oke, nah ini jadinya apa? Min 1 plus minus yang di dalam akar adalah 1. eh, nah, 4 dikalikan 1 dikalikan min 4 itu kan adalah min 16. Tapi jadinya min ada depannya kan, di depannya ada min ya. Jadi kayak gini. Terus per 2. Nah, terus dari sini jadinya min 1 plus minus yang di dalam akar itu adalah akar 17. Jadinya ya 1 ditambah 16 per 2. Oke, ini adalah akarnya teman-teman. Ya. Nah, berarti kalau misalkan udah ketemu bentuk kayak gini, yang jadi X1 sama X2-nya siapa? Nah, kamu lihat di sini kan ada tanda plus minus ya, teman-teman ya. Artinya apa? Artinya akan ada dua nilai X, di mana yang satunya itu kamu ambil plusnya, yang satu itu kamu ambil minusnya. Jadi ibaratnya nih, X1-nya berarti siapa? Ikutin aja, min 1, kamu ambil plusnya. Plus akar 17, terus per 2. Nah, satu lagi, itu kamu ambil minusnya. Jadi min 1 min akar 17 terus per 2. Jadi akan ada dua nilai X. Nah, kalau ditanya kenapa akan ada dua nilai X? Karena kita lagi ngomongin persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat, dia akan memiliki dua solusi atau dua nilai akar X. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat gitu ya, ini bentuk fungsi atau persamaan kuadrat kamu kayak gini, gitu kan. Terus ternyata setelah dicari akar X-nya, hasilnya kayak gini. Jelek banget ya, teman-teman ya. Nah, ini kan kalau misalkan hasilnya udah jelek kayak gini gitu ya, kalian mau pakai cara pemfaktoran kayak gini, ya bakalan susah banget gitu ya. Nggak bakal ketemu-ketemu. Makanya sometime gitu ya, cara untuk si rumus ABC ini dipakai gitu. Jadi daripada kalian pusing ya, aduh ini pemfaktorannya apa ya, nggak bisa-bisa gitu ya, nggak ketemu-ketemu hasilnya. Nah ya udah lebih baik kalian coba pakai si rumus ABC. Jadi rumus ABC itu adalah ya dia untuk mencari akar. Sebenarnya cara pemfaktoran itu ya, cara pemfaktoran yang di atas ini kalau misalkan kalian mau masukin ke rumus ABC gitu ya, ujung-ujungnya kalian akan ketemu faktor yang sama juga, teman-teman. Gitu. Jadi sebenarnya sama aja. Cuman kalau misalkan pemfaktoran ini caranya lebih cepat gitu ya. Jadi kalau untuk ujian dia sangat-sangat berguna sekali gitu. Tapi ya nggak semua persamaan kuadrat bisa difaktorin. Ya maksudnya bisa dengan cara tanda kurung kayak gini. Gitu. Ada beberapa bentuk yang memang dia harus menggunakan rumus aslinya atau si rumus ABC ini. Gitu ya. Oke, coba Kak yang 5x kuadrat plus 13x min 6 pakai rumus ABC. Mana yang ini? Min 6. Oke. Oh, maksudnya contoh yang tadi ya? Oke, yang ini boleh kita cobain pakai rumus ABC ya. Nah, ini kita sebagai pembuktian. Aku terusin di sini ya. Berarti rumus ABC digunakan buat buat pemfaktoran yang nggak bisa difaktorin. Iya, yang nggak bisa pakai cara kayak gini, gitu. Ya, biasanya dia dipakai. Tapi sebenarnya kalau misalkan dia itu bisa difaktorin, contohnya yang kayak gini ya. Nah, ini boleh deh. Nah, contohnya nih, contoh yang kita udah kerjain tadi. Nih, aku bintangin ya. 5x kuadrat ditambah 13x min 6. Itu bisa nggak pakai dengan cara pemfaktoran? Jawabannya bisa kan? Tapi kalau misalkan kalian mau pakai rumus ABC, bisa nggak? Ya bisa-bisa aja, karena ibaratnya tuh rumus ABC itu adalah rumus aslinya, guys. Jadi asal muasal pemfaktoran itu dari rumus ABC.
ya. Nah, pemfaktoran yang ini itu cuman cara cepetnya jadi cara nge-cheat lah ibaratnya. Tapi kalau misalkan kalian mau belajar dari dasarnya banget, pemfaktoran itu gimana cara dasarnya? Ya pakai rumus ABC gitu ya. Nah, coba kalau misalkan kita pakai si rumus ABC-nya, jadinya apa? Min B, berarti kan min 13 ya. Min B plus minus akar B kuadrat berarti 13 kuadrat min 4 dikalikan A-nya 5 dikalikan C-nya min 6. Gitu. Terus per apa? Per 2 dikalikan dengan A-nya 5. Oke, nah ini coba ya. Dan bisa bantu aku hitung nggak tuh? Jadinya min 13 plus minus. Wah, yang di dalam akar kompleks ya. Dia 13 kuadrat itu kalau nggak salah 169 ya. 169 yang di sana 4 kali 5 kali 6 itu sekitar 20 kali 6 berarti ini plus ya, min ketemu min plus 20 kali 6 itu 120 ya, gitu. Heeh. Terus habis itu nih per 2A. Nah, 2A berarti 2 kali 5, 10. Oke, kita rapihin lagi. Min 13 plus minus. Nah, ini akar berapa? Akar dari 289 ya? 289. Oke, berarti per 10. Nah, ada yang bisa bantu aku nggak? Akar 289 itu berapa, guys? Mm-mm. Akar 289. Oke, akar 289 itu apa ya? Aku juga nggak inget nih. 13 bukan ya? Berarti 23 bukan ya? Oh, 17 ya. Nah, oke. Makasih teman-teman ya. 17. Nah, dari sini berarti kan apa? Kalian bakalan dapat bentuknya itu. Jadi, kayaknya aku terusin di mana ya? Kayak di sini aja deh ya. Min 13 atau jangan. Wait. Em, ya, dia bakalan jadi di sini aja nggak apa-apa. Min 13 plus minus 17 kan per 10. Nah, artinya akan ada dua nilai X gitu ya. X yang pertama, kalian ambil apa? Min 13-nya ditambahin sama 17 dibagi 10. Ini kira-kira adalah 4/10 ya teman-teman ya. 4/10. Tapi kalau kalian hitung yang X2-nya nanti kira-kira dia jadinya min 13 min 17 itu adalah min 30 ya. Min 30/10 atau sama dengan min 3. Nah ini kan nilai X-nya ya. Gitu. Nah, nilai X-nya kalau kalian coba di sini, ini kan sebenarnya kalian baru ketemu pemfaktorannya aja nih. Kalau dari pemfaktoran ini mau cari nilai X gimana? Jadi sama dengan 0 kan? Gitu. 5X min 2 sama X plus 3. Jadi kalau misalnya mau cari nilai X, itu disama dengan 0 ya guys. Jadi kalau kayak gini akan ada dua. Yang pertama adalah 5X min 2 itu sama dengan 0. Dengan kata lain nanti kamu dapat X-nya itu adalah 2/5 ya. 2/5. Yang kedua itu adalah X plus 3 sama dengan 0. Dengan kata lain kamu dapat X-nya itu min 3. Oke, nah ini kalau kamu lihat sama nggak? Kayak min 3-nya sama. Oh, 4/10 itu kan kalau dikecilin jadinya 2/5 ya? Ya, 2/5 kan? Kayak sama, Kak. Sama kan kayak yang di sini? Gitu. Jadi sama aja. Mau kalian mau pakai cara ABC atau yang ini sama aja. Tapi kalian bisa lihat kan ya bedanya ya, teman-teman ya. Ketika suatu fungsi atau persamaan kuadrat itu bisa difaktorin, ini caranya jadi jauh-jauh lebih simpel banget. Ketimbang kalian harus pakai rumus ABC yang ribet banget nih ngitung di dalam akarnya. Gitu. Jadi kalau misalkan ditanya, bisa nggak pakai rumus ABC aja, Kak? Bisa, gitu ya. Cuman effort yang kamu keluarin buat ngitung itu jadi lebih besar ketimbang kalau kamu sudah menguasai teknik pemfaktoran kayak gini. Gitu ya. Jadi bisa dibayangin kan betapa beda effortnya gitu ya. Di sini kamu cuma tebak-tebak aja, tapi yang di sebelah kanan itu kamu harus ngitung ini perkalian yang yang gede banget angkanya. Belum lagi ngitung. Waduh, kalau misalkan di sini kamu lupa akar 289 gimana? Kita harus coba satu-satu gitu kan, ya agak effort aja gitu. Jadi si rumus ABC ini
dia tuh worth it-nya tuh kalau misalkan kalian pakai buat bentuk-bentuk persamaan kuadrat yang emang nggak bisa difaktorin, gitu. Jadi selama kalian bisa faktorin pakai cara begini, ya kalian pakai cara begitu. Maksudnya kalian faktorin pakai tanda kurung ini, tebak-tebak aja. Gitu ya. Tapi kalau misalkan susah, nggak ketemu-ketemu gitu ya, ya udah baru pakai si rumus ABC ya. Jadi rumus ABC ini cuman worth it dipakai kalau misalkan dia itu persamaan kuadratnya kompleks atau persamaan kuadratnya itu, nah ini aku tambahin ya, tidak bisa tidak bisa pakai pemfaktoran. Itu ya teman-teman ya. Nah, semoga bisa dipahami ya pemfaktoran. Kalau misalkan kalian punya persamaan kuadrat bisa difaktorin ya langsung faktorin aja gitu ya teman-teman. Oke, sip. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Nah ini udah nggak terasa ya udah 10.33. Oke. Oke, aman ya teman-teman ya. Nah, mungkin dari aku segini dulu ya. Kita nggak sempat belajar Horner karena kalau Horner itu dia lebih kompleks lagi. Jadi emang harus ada meet sendiri ya. Mungkin di next meet lah ya kita belajar tentang Horner. Gitu. Jadi sampai sini kita udah belajar ya tentang persamaan-persamaan kuadrat. Maksudnya cara untuk solvingnya kayak gimana. Nanti di sore hari bakalan ketemu aku lagi kan, aku rencananya mau mau ngajarin konsep persamaan kuadrat. Jadi bakalan lanjutan dari ini, teman-teman. Tapi yang lebih kompleksnya ya. Jadi nanti aku bakalan ngajarin tentang parabola dan segala macam, tapi dasar atau fundamentalnya dari materi kita pagi ini. Oke, nah untuk hari ini segini dulu ya, teman-teman. Oke, sip. Sama-sama, teman-teman. Kalau gitu, aku sudahi ya kelasnya ya. Terima kasih sudah join kelasnya. Oke. Bye-bye, guys.